Kenapa kita tidak boleh takabur, sombong? Karena takabur khusus milik Allah Al-Mutakabbir saja. Jadi Allah punya sifat apa, Bu? Al-Mutakabbir. Sampai Allah berfirman, Al-Kibriya'u ridai. Takabur itu selendangku kata Allah. Wal izzu izari, kemuliaan, keperkasaan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidim minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, aku pasti mengazabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Ibu. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Khairun Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, yaitu bulan Sya'ban, bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah paling banyak di dalamnya. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin. Kenapa? Istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali puasa pada bulan Ramadan. Maksud puasa di sini adalah puasa wajib ya. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku, kata Sayyidah Aisyah, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah kecuali puasa di bulan Sya'ban. Ini kenapa bulan Sya'ban termasuk bulan yang istimewa, bulan agung, bulan mulia, meskipun bukan termasuk bulan haram. Bulan haram ada berapa? Bulan haram ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Tetapi bulan Sya'ban meskipun bukan bulan haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya, mengistimewakannya dengan memperbanyak puasa. Sayyiduna Usamah bin Zaid, salah satu sahabat kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau begitu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban?" Jawaban Rasulullah, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu bulan di mana orang-orang banyak lupa, banyak lalai kalau itu bulan mulia gitu. Jadi Rasulullah kenapa memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain? Karena ini bulan banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Lewat aja begitu. Nah, Rasul mencontohkan dengan memperbanyak puasa. Selain itu kata beliau, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Saya ulang, kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan ini semua amal manusia itu diperlihatkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Fa uhibbu, kata beliau, ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang, aku suka ketika amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan walaupun enggak setiap hari, adalah salah satu ibu puasa gitu di bulan Sya'ban. Syukur-syukur bisa banyak, meskipun tidak harus full bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok memperbanyak puasa? Puasa itu mohon maaf Bu ya, beda dengan ibadah yang lain. Ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ya, semua amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku, untukku, milikku, wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi seolah-olah Allah ingin memonopoli, memonopoli puasa untuk dirinya sendiri gitu. Yang lain udah buat yang lain, buat manusia, kira-kira begitu, saking istimewanya puasa. Selain mempersiapkan diri bentar lagi mau Ramadan gitu, biar nggak kaget gitu. Biar nggak kaget kemudian tiba-tiba puasa, dilatih dulu sejak Sya'ban berpuasa. Ada seorang ahli hadis namanya, ini ngaji dulu sebentar ya. Seorang ahli hadis namanya Al-Imam As-Sindi. Kata beliau, amalan manusia ini ada yang diperlihatkan, diangkat kepada Allah mingguan, setiap minggu. Ada yang diangkat, diperlihatkannya itu tahunan. Nah, kalau mingguan itu setiap hari Senin dengan hari Kamis. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Karena pada hari itu semua amal manusia diangkat, dilaporkan, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tahunan, amalan tahunan itu diperlihatkan di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini. Karena itu beliau mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang apabila amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berada dalam puasa, sedang berpuasa. Ada keistimewaan, beberapa keistimewaan kenapa bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Rasulullah, diagungkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Jadi dulu kaum muslimin itu kiblatnya bukan Ka'bah, bukan Ka'bah betul ya, bukan Masjidil Haram,
Tetapi Baitullah Al-Maqdis yang ada di Palestina, Baitul Maqdis itu juga kiblatnya orang-orang Yahudi Nasrani saat itu. Termasuk umat Islam dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 17 bulan lebih sedikit. Nah, umat Islam dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Cuma Rasulullah kurang begitu suka. Kok sama sih kiblat kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Akhirnya beliau sering menengadah ke langit gitu. Itu diceritakan dalam Quran. Qad nara taqalluba wajhika bis sama, sering menengadah. Pengen Rasul kiblatnya itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Selain ingin berbeda dengan kiblatnya orang Yahudi, Rasul itu orang Arab. Jadi agar orang Arab tertarik masuk Islam, kira-kira begitu. Akhirnya saat itu beliau sedang sholat di Masjid Bani Salamah namanya, yang sekarang menjadi Masjid Al-Qiblatain. Yang pernah ke sana mungkin sholat di sana. Itu kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena Rasul saat itu sholat duhur di sana, baru sholat 2 rakaat, tiba-tiba turun wahyu agar Rasul menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, saat itu kiblat kaum muslimin sah menghadap ke Ka'bah. Itu kapan terjadinya? Pada nisfu Sya'ban. Kalau kita lihat di beberapa literatur, itu hari Selasa, nisfu Sya'ban. Jadi kenapa ini bulan istimewa? Karena pada bulan ini terjadi tahwilul kiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitillah Al-Haram. Kedua atau selanjutnya, kenapa ini bulan istimewa? Kenapa, Bu? Karena pada bulan ini turun perintah untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Pertanda bahwa kita kaum muslimin diperintahkan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan bulan ini syahrus sholawat, bulannya sholawat. Nah, dianjurkan kita memperbanyak sholawat di bulan ini. Ketiga, kata para ulama, kenapa ini bulan Sya'ban istimewa? Karena di bulan ini turun perintah puasa Ramadan. Jadi Ramadan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Itu di bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa Ramadan turunnya di bulan Sya'ban, puasanya ya bulan Ramadan. Ini tiga peristiwa besar kenapa bulan Sya'ban ini istimewa. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin? Kata guru saya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, kata beliau minimal 3 hal, 3 zikir kita lakukan di bulan ini. Pertama, kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak zikir tauhid. Apa Pak? Zikir tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk memperkuat akidah, keyakinan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau begitu. Jadi dianjurkan memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Selain la ilaha illallah ini afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir, dan zikir paling disukai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu ahabbul kalam ilallah ya arba'un, ada 4 kalam, 4 zikir, 4 wirid, 4 ungkapan yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah setelah Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, enggak masalah, enggak berdosa kita mau mulai dari mana saja. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga Allahu akbar, keempat la ilaha illallah. Atau suka dilakukan biasanya tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 zikir yang paling disukai dicintai oleh Allah setelah Al-Qur'an. Termasuk tadi zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata beliau diperbanyak, pegang tasbih sebelum tidur baca itu. Kedua, dianjurkan memperbanyak doa, terutama di malam nisfu Sya'ban. Ini udah hari keberapa ini ya? Ketiga, keempat. Nanti ketika datang malam nisfu Sya'ban, ada hadis sahih begini. Jadi Allah itu di malam nisfu Sya'ban memperhatikan semua makhluk. Tentu Allah memperhatikan ya, di luar bulan Sya'ban juga memperhatikan. Cuma ini penegasan begitu istimewanya malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam pertengahan Sya'ban itu Allah memperhatikan, kemudian menabur-nabur rahmat, kasih sayang, menyebar-nyebar rahmat. Kemudian mengampuni seluruh makhluk pada malam itu, kecuali 2 yang tidak akan diampuni. Apa bu? Musyrik dengan musyahid, orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang dalam hatinya ada rasa dengki, rasa iri, rasa permusuhan terhadap sesama. 2 makhluk ini tidak akan diampuni pada malam itu. Saya ulang ya. Jadi Allah pada malam nisfu Sya'ban itu memperhatikan seluruh makhluk, menyebar rahmat, menabur-nabur rahmat, kasih sayang kepada setiap makhluk, dan mengampuni, kecuali 2 makhluk yang tidak akan diampuni. Yang pertama, orang yang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang musyahid. Musyahid itu orang yang dalam hatinya ada rasa iri, dengki terhadap sesama. Hatinya tidak legowo. Makanya ada tradisi di kita sebelum Ramadan saling memaafkan, itu bagus. Agar apa? Agar hilang rasa dengki, iri kita terhadap sesama. Bagus itu. Karena hadis ini kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan permusuhan kalau bisa sebelum malam itu. Ini hadisnya sahih, beliau kutip dari riwayat Imam Al-Baihaqi namanya. Ya, ini keistimewaan bulan Sya'ban atau yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Pertama tadi memperbanyak zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, memperbanyak doa terutama di malam nisfu Sya'ban. Ketiga, memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Minimal 3 itu kita lakukan. Istighfar dan taubat minimal sehari 70 kali, syukur-syukur 100 kali. Rasul itu mohon maaf nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, sudah diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Tetapi sehari beliau istighfarnya itu sampai 100 kali, 70 sampai 100 kali itu. Bagaimana dengan kita yang tiap hari jelalatan, tiap hari ngomongnya nggak bener, tiap hari menyinggung orang? Masuk bulan Sya'ban ini upayakan kita beristighfar sehari berapa kali bu? Minimal 70 kali, maksimal ya 100 lah kalau ibu nggak bisa 1000 gitu. Pegang tasbih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian memperbanyak taubat. Taubat itu apa bu? Taubat itu taba yatubu taubah, artinya kembali. Ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari syirik kepada tauhid, menyekutukan Allah kepada mengesahkan Allah, dari maksiat kepada
taat. Dari takabur, merasa lebih baik dari orang lain, lebih mulia, lebih istimewa, kepada tawadu, tidak merasa lebih istimewa, lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Sedikit saja menepi takabur dalam hati, haram masuk ke dalam surga. Hati-hati. Takabur itu apa? Ghamtun nas wa batarul haq. Itu kata Rasulullah. Meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain, memandang sebelah mata orang lain, wa batarul haq, enggak mau menerima kebenaran. Dinasehatin, tutup muka. Dinasehatin, enggak mau menerima kebenaran. Kalau enggak bukan dari gurunya, enggak mau menerima kebenaran. Takabur tuh, sedikit saja menepi dalam hati, haram masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya menepi sedikit saja takabur. Menepi sedikit saja takabur. Jadi takabur itu apa, Bu? Ghamtun nas wa batarul haq. Meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain, dan menolak kebenaran. Pertama kali dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan maksudnya, bukan sujud ibadah. Nggak mau dia, yang lain sujud, hanya iblis yang tidak mau sujud. Allah nanya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Dia bilang apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan olehmu dari api, Adam dari tanah gitu. Itu aja. Dia merasa lebih baik daripada Adam karena merasa diciptakan dari api. Dia merasa api itu lebih baik daripada tanah, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Adam. Maka kenapa? Mohon maaf. Kenapa surga haram? Nah, itu salah satu sebab diusirnya iblis dari surga itu karena takabur. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Ya, negeri akhirat itu tidak Allah jadikan untuk orang-orang yang membuat kerusakan dan takabur. Kenapa Bu Haji? Ngantuk ya? Harga cabai? Iya. Harga cabai masih murah kan? Nggak naik kan? 40.000. Kasihan bener. 80.000. Yang turun kolor doang. Kenapa Bu Haji? Kenapa kita tidak boleh takabur, sombong? Karena takabur khusus milik Allah Al-Mutakabbir saja. Jadi Allah punya sifat apa, Bu? Al-Mutakabbir. Sampai Allah berfirman, Al-Kibriya'u ridai. Takabur itu selendangku kata Allah. Wal izzu izari, kemuliaan, keperkasaan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidim minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, aku pasti mengazabnya, menyiksanya. Biasanya, mohon maaf, takabur itu muncul dari orang yang punya kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan semuanya. Kelebihan apa? Kelebihan badan juga ada. Tampan, cantik, seksi, bahenol, emplok cendol, naon deui, demplon. Biasanya muncul dari orang yang punya kelebihan. Bahaya tuh. Tapi ada juga, mohon maaf, sombong itu muncul dari orang miskin itu. Itu lebih parah lagi ininya, siksanya. Sudah miskin, sombong. Sudah miskin, sombong. Udah susah di dunia, utang banyak, pergaulan dengan masyarakat nggak baik, majelis taklim males misalnya ya. Di akhirat digebukin malaikat. Itu namanya ashqal ashqiya, orang paling kasihan.
Nggak apa-apa, ibu mah susah gitu, yang penting di akhirat nggak susah. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngabur, ngibrit, ngacir. Ya. Kata Imam Ghazali, mohon maaf, agar kita tidak takabur bagaimana caranya? Kata beliau, satu, kalau kita melihat anak kecil, bagaimana agar kita tidak takabur? Katakan dalam hati kita, oh anak kecil ini belum dicatat kesalahannya. Sementara kita sudah dicatat kesalahan kita semenjak balik. Tentu anak kecil ini lebih baik daripada kita. Jadi terus tanamkan dalam hati orang lain lebih baik daripada kita. Kalau tadi kan orang miskin, takabur. Itu dalam hadis sampai dikatakan begini, Pak. Salah satun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, wala yuzakkihim, tidak akan diangkat dari neraka itu, tidak akan dibersihkan. Artinya tidak akan diampuni. Walahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ini tidak akan diampuni nih, orang tua yang berzina. Udah kawin gitu, masih selingkuh aja begitu, bahaya ini. Lebih parah dibanding orang yang belum nikah sama sekali, meskipun dua-duanya nggak boleh. Mau nikah kayak mau sebelum nikah zina mah nggak boleh, Bu ya. Ini udah kawin selingkuh, syaikhun zanin, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, dicuekin gitu. Kita dicuekin sama tetangga aja nggak mau, sama istri kita nggak mau, sama suami kita nggak mau. Wa kaifa billah, bagaimana kalau kita dicuekin oleh Allah? Tidak akan dibersihkan dari neraka. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kedua, malikun kadzab, seorang pemimpin yang hobinya bohong. Kadzab itu sigot mubalaghah dari kadib. Nanti kalau saya jadi pejabat, itu jalan setapak saya aspal. Nanti kalau saya jadi pejabat, saya akan ini. Udah jadi, lupa, pura-pura lupa. Malikun kadzab, nggak bakal diampuni. Makanya orang dulu tuh jadi pemimpin nggak mau, Bu. Nggak mau. Kenapa? Tanggung jawabnya besar, kecuali kalau didukung oleh masyarakat. Ini kan sekarang mengajukan diri, Bu. Pengen dipilih semua, berebut, sampai berjanji kemudian mengingkari janjinya. Nah, hati-hati, nanti masuk dalam hadis ini malikun kadzab. Kadzab di sini sigot mubalaghah, bohongnya nggak cuma sekali, berkali-kali. Kemudian yang ketiga ini, ailun mustakbir, orang miskin yang takabur itu. Gimana itu contohnya orang miskin takabur? Dikasih sedekah nggak mau, Bu. Nggak mau, merasa terhina. Padahal memang kewajiban kita untuk memberi dia. Terima saja, Bu. Diajak taklim nggak mau. Miskin nggak diajak taklim nggak mau, Bu. Nah itu banyak contohnya orang miskin takabur. Nah kalau orang kaya masih pantas, ibu punya mobil 4, kontrakan di mana-mana. Kembali, gimana agar kita tidak takabur? Kalau melihat anak kecil, katakan dalam diri kita, anak ini lebih baik dari kita, karena dosanya belum dicatat. Kedua, kalau melihat orang tua bagaimana? Yang lebih tua dari kita, agar kita tidak takabur, katakan dalam diri kita, orang tua ini sudah lebih dahulu lahir dari kita. Tentu amalnya banyak, sementara kita baru kemarin sore, kira-kira begitu. Amal dia lebih banyak daripada kita. Bagaimana kalau melihat orang alim, ulama, agar tidak takabur, katakan dalam diri kita, orang ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu sementara kita tidak tahu. Dia mengetahui sesuatu sementara kita tidak tahu. Tentu dia lebih baik daripada kita. Ya terus katakan kita ini tidak lebih baik daripada orang lain. Kalau melihat orang tua yang ahli maksiat, bagaimana kata Imam Ghazali? Katakan dalam diri kita, boleh jadi orang tua ini maksiat karena faktor jahalah. Apa jahalah itu? Karena faktor tidak tahu. Sementara kita sudah tahu ini salah, masih dilakukan. Tentu dalam hal ini pun dia masih lebih baik daripada kita. Dia melakukan maksiat karena nggak tahu. Contoh ini
gelas ini ya, misalnya ada araknya atau apa, dia nggak tahu kalau arak itu haram misalnya, dia minum, masih nggak apa-apa itu. Tapi kita sudah tahu ini salah masih diminum, ini udah tahu nggak boleh masih diminum. Nah, dalam hal ini pun dia masih lebih baik daripada kita. Kemudian bagaimana agar kita tidak takabur ketika melihat orang kafir non muslim? Katakan dalam diri kita, kata Imam Ghazali, boleh jadi esok hari dia masuk Islam, kemudian membawa amal soleh yang banyak dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita tidak tahu, Bu, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, ketidaktahuan akan akhir hayat kita apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah seharusnya menghindarkan kita dari sifat takabur ini. Kalau begini, Bu, misalnya ada perasaan saya sama dengan dia, itu takabur apa bukan? Bukan. Takabur itu saya lebih baik daripada dia. Itu kalau ada perasaan begitu, itu sudah takabur. Menepi sedikit saja dalam hati, haram masuk ke dalam neraka. Efeknya bagaimana? Efeknya nggak mau dengerin nasihat, efeknya merendahkan orang lain, gitu. Efeknya ke sana, menindas. Kalau pejabat menindas, nah itu efeknya takabur itu besar. Merusak lah istilahnya, merusak tatanan masyarakat. Bisa dipahami, Bu Haji? Udah ngantuk, hai. Jadi taubat itu apa, Bu? Kembali dari mana? Maksiat kepada taat, dari takabur kepada tawadu, dari pelit bakhil kepada sakho dermawan, dari hubud dunia, terlalu cinta terhadap dunia, kembali kepada zuhud, tidak terlalu cinta pada dunia. Saya pernah cerita ya, ada saudara saya di mana? Al-Maksum, pernah lewat Bandung Cileunyi, Bu Haji. Itu ada Al-Maksum namanya. Dia punya pom bensin puluhan. Mungkin kemarin anaknya tuh. Sebelumnya bapaknya Al-Maksum. Kemarin Iskandar Maksum. Saya lihat mati nggak bawa bensin, nggak bawa solar. Mungkin kalau mati bawa solar kebakaran tuh kuburannya. Nggak dibawa, Bu, nggak dibawa. Pilihannya dua, kalau nggak ditinggalkan, kita yang akan meninggalkan. Tuh yang akan dibawa mah tuh yang dibikin untuk musola, yang dibikin untuk pesantren, yang dibikin untuk majelis-majelis ta'lim, wakaf, itu yang akan dibawa mati. Kalau yang ibu kerjakan dari pagi sampai sore, itu kan paling ditinggalkan, Bu. Nah, yang akan dibawa yang bagaimana? Yang ibu kerjakan dari pagi sampai sore, kemudian diterapin di jalan Allah. Udah itu aja. Gak usah lama-lama, jadi ini bulan mulia, Bu ya, bulan istimewa. Utamakan memperbanyak puasa, kemudian memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, utamanya nanti ketika nisfu Sya'ban, kemudian memperbanyak zikir tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Kenapa kok Rasul, mohon maaf, terakhir nih, paling terakhir. Bu RT udah masukin apa ya? Hiburan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok begitu semangat di bulan Sya'ban? Selain ini bulan banyak dilupakan ya, Rasul tuh pengen kita selalu berada dalam ketaatan, kebaikan. Sebelum ini bulan apa, Bu? Rajab. Rajab bulan mulia apa bukan? Bulan haram, bulan mulia ya. Jadi setiap bulan mulia itu amal solehnya dilipat gandakan, amal salahnya pun dilipat gandakan siksanya. Jadi kita sedikit aja beramal soleh dilipat gandakan pahalanya, beramal salah dilipat gandakan siksanya. Itu salah satu kelebihan bulan haram. Masuk bulan Sya'ban, meskipun bukan bulan haram, tetapi Rasul mengajak kita, mencontohkan agar tidak pensiun beramal. Besok masuk bulan Ramadan, udah tahu banyak keistimewaannya, Bu ya, termasuk Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Banyakin hatamin Quran, ngaji Quran. Imam Syafi'i, mohon maaf, sesibuk apa beliau,
selama Ramadan hatamnya 60 kali, dan itu sehari 2 kali dalam sholat hatam. Ya, sehari 2 kali hatam dalam sholat. Selama 1 bulan berapa? 60 kali hatam Quran. Jangan tanya kesibukan beliau, ya kiai, ya ulama, ya banyak menerima tamu, tapi beliau hatam Quran sampai 60 kali. Setelah bulan Ramadan pensiun beramal apa enggak, Bu? Masuk bulan Syawal. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Beliau mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian masuk bulan Syawal puasa sunnah 6 hari, kana kasiyamid dahr, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Bayangkan kalau ibu setiap masuk Ramadan kemudian digenapkan di bulan Syawal 6 hari, seumur hidup ibu berpuasa itu kalau dilakukan setiap tahun. Masuk setelah itu bulan apa, Bu? Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, setelah Syawal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bulan haram apa bukan? Bulan haram. Udah tahulah keistimewaan bulan haram itu apa. Nah, umroh Rasulullah dilakukan semuanya di bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah ada haji di situ. Rasul bagaimana memotivasi kita? Kata beliau, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah tuh. Jadi bulan Dzulhijjah pun kita terus dicas agar selalu berada dalam kebaikan. Masuk bulan Muharram. Bulan haram apa bukan, Bu? Bulan haram. Jadi terus mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, insya Allah selamat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya, amal baiknya lebih banyak daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, dalam belajar, dalam ta'lim. Anak-anak diberikan keberkahan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat. Kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.